Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi sahabat-sahabat medsos dimanapun Anda berada. Begitu juga sahabat-sahabat terapis di pelosok Nusantara. Kembali lagi bersama Pasya, owner Panti Sehat Nurul Syifa Tangsel. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang gurah mata secara herbal ataupun secara tradisional. Begitu juga dengan trik-trik sulap untuk gurah mata yang memang banyak di luaran sana yang berbicara tentang gurah mata dengan trik-trik sulapnya, dinamakan entah itu saipi angin, entah itu bla 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 dan lain-lainnya, padahal itu dengan menggunakan daun ataupun bunga kitolot. Baik, dalam kesempatan kali ini pertama mengawali dengan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati. Begitu juga salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada figur sentral baginda Rasulullah SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita laksanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang gurah mata dan juga trik sulapnya ya. Berawal dengan gurah mata ini secara herbal ataupun secara tradisional saya menggunakan yaitu dengan bunga kitolot ya, atau biasa disebut dengan korejat atau daun tolot atau daun katarak, atau yang biasa banyak disebut dengan sangkobak, dan memang setiap daerah itu berbeda-beda namanya ya. Dan ini bisa ditemukan di tempat-tempat yang lembab ya. Ini sangat mudah di rawa-rawa, pokoknya di tempat-tempat yang lembab di bunga ini ataupun pohon ini akan tumbuh secara tidak ditanam, tapi memang tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan kita pengen menanamnya sangat mudah, tinggal disesuaikan saja tanahnya, suhunya, sehingga ini akan tumbuh baik. Perlu diketahui juga daun kitolot ini mengandung ekstrak 3, yaitu alkoid. Kalau saya lihat di dalam buku saya, karena memang daun kitolot ketika saya belajar gurah mata ini bersama Ustadz Amir di Masjid Daerah Cibubur, belajar tentang gurah mata dengan menggunakan bunga kitolot ini, beliau mengajarkan tentang daun kitolot ini dia mengandung ekstrak alkaloid dan juga flavonoid dan juga saponin. Jadi daun kitolot ini yang warna hijau jadi mengandung alkaloid di mana bersifat mampu menghambat laju pertumbuhan bakteri, terus mengandung flavonoid yang memang berperan sebagai antioksidan dan juga antibakteri. Dan juga kandungan daun ini yang ketiga adalah saponin, yaitu zat yang meningkatkan permeabilitas membran sehingga bertujuan untuk hemolisis ataupun memecah sel. Nah, kalau bunganya ini mengandung ekstrak 4. Kalau tadi 3, sekarang 4. Jadi daun dan juga bunganya mengandung ekstrak. Kalau daun ini mengandung 3 ekstrak, tetapi kalau misalkan bunga ini mengandung 4, selain tadi alkaloid, flavonoid, saponin, dan ditambah dengan tanin. Tanin ini berfungsi untuk antibakteri. Itu adalah kandungan yang berada di bunga ataupun pohon kitolot ataupun daun katarak ini. Dan khasiatnya salah satunya adalah untuk kesehatan mata, baik itu mata yang silindris, rabun dekat dan jauh, katarak, nyeri dan perih pada mata, dan juga iritasi. Intinya ini bisa mengurangi keluhan-keluhan penyakit tersebut secara bertahap ya. Tidak signifikan seperti makan cabai langsung pedas, tidak, tetapi mengurangi perlahan-perlahan, mengurangi ya.
dan juga bisa untuk meringankan sakit gigi, mengobati asma dan radang tenggorokan, antibiotik, dan juga insya Allah bisa mengobati kanker. Tapi dalam kesempatan kali ini kita berbicara untuk menggurah mata. Baik, ketika kita sudah mengambil daun kitolot ini, kita ambil dulu bunganya, kita petik ya dari seperti ini ya, kita pisahkan dari pohonnya ataupun dari daunnya. Kita sangat banyak ya, kalau misalkan kita lihat ini ya, kita ambil bunganya, kita pilih yang segar-segar bunganya. Ya, sangat banyak bunganya, kita usah sangat, tinggal kita pilih saja bunga kitolot yang kita sudah ambil dari tempat-tempat yang lembab. Lalu kita ikuti saya untuk mencuci ini terlebih dahulu, mencuci dengan bersih, lalu kita celupkan nanti di air hangat supaya terlihat higienis bagaimana kita memberikan kepada klien untuk menggurah matanya ya. Oke, ikutin. Come on guys. Ini kita bersihkan, kita kucurkan bunga kitolot ini sampai bersih ya. Sip. Sudah. Oke, setelah kita sudah siram bunga ini dengan air bersih, maka kita celupkan di air hangat. Kalau misalkan ini air hangat, tunggu air hangat ini sampai adem, tidak terasa panas ya. Kalau misalkan ini kondisinya dalam keadaan panas, untuk menghilangkan bakteri-bakterinya, kita singkirkan dulu bunganya. Oke. Sambil menunggu, jadi ketika bunga ini sudah dicelupkan kepada air hangat, bisa kita masukkan ke dalam kulkas, bisa didiamkan sementara sambil menunggu air ini adem ya. Ketika sudah adem, maka ini bisa kita masukkan, kita celupkan, lalu kita teteskan cairan yang menetes ini ke dalam mata 2 atau 3 tetes. Nah, itu bisa berfungsi untuk menjaga kesehatan mata kita ya, baik itu yang rabun dekat, rabun jauh, silinder, dan juga katarak, dan juga iritasi, nyeri, sakit ya. Tetapi perlu diketahui sahabat-sahabat, penggunaan bunga kitolot ini jangan terlalu sering kita gunakan, karena memang tidak baik juga untuk mata. Karena yang namanya obat mata saat ini yang herbal itu sangat sulit untuk bisa lulus uji BPOM ya, karena sangat berkaitan langsung ke organ yang vital. Jadi sangat sulit untuk bisa lulus dalam. Oleh karena itu, kalau secara terapi tradisional saja
eh, bisa ini kita teteskan ke mata ya, 2 atau 3 tetes, maka mata kita akan terasa perih, seperti kotorannya akan keluar. Nah, itu adalah tutorial bagaimana menggunakan bunga kitolot ini secara manual dengan cara diteteskan. Tetapi kali ini kita akan memberitahu bagaimana cara bunga kitolot ini sebagai trik sulapnya untuk menggurah mata, tetapi dengan menggunakan trik sulap yang banyak disebut oleh orang-orang di luar sana yang menyebutkan entah itu saipi angin atau saipi jenggot atau saipi apalah bla 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 ya, yang penting aneh-aneh bahasanya. Tapi ya intinya sih gurah mata. Ya namanya ilmu marketing ya, mau disebut tapak baja atau apalah. Ya begitulah namanya, nyari duit ya. Marketing apa namanya, yang penting bisa lah disebut marketing. Tapi intinya ini bisa buat dijadikan gurah mata. Triknya bagaimana? Oke. Kali ini kita ambil salah satu bunga yang segar. Bunga yang segar yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita cuci. Lalu ini kita kucek-kucek, kita hancurkan, ya, kita hancurkan. Otomatis dia akan keluar getah ataupun cairan. Nah, getah ini bisa kita simpan di sini. Untuk apa? Nanti saya akan terangkan. Nah, ketika sudah dihancurkan oleh tangan, maka otomatis getah ataupun cairan sudah berada di tangan kita, otomatis, terutama di jempol. Ya, terutama di jempol. Oke. Nah, langsung kita praktek bagaimana caranya gurah mata dengan menggunakan trik sulap ya. Lihat. Oke, lihat ya. Alhamdulillah kali ini kita sudah bukan menyewa tetapi memanggil tetangga yang bersedia untuk menjadi klien ataupun menjadi contoh untuk digunakan bunga kitolot ini untuk gurah mata. Baik. Nah, ini posisinya ibu ini, kondisinya memang terbiasanya tidak nyaman di matanya, rada rabun, tapi biasa digurah dengan mata dengan bunga kitolot ini. Nah, ini triknya, ketika tangan kita sudah ada getah ataupun cairannya, lalu kita tempelkan di sini. Ketika sudah nempel, kita harus membantunya dengan tiupan. Fungsinya buat apa? Untuk mata dia agar berkedip seperti ini. Nah, ketika berkedip, otomatis getah yang sudah nempel di bawah mata dia akan bergetar-getar seperti ini. Dilihat saja. Nah, posisinya ketika sudah dibantu dengan tiupan, getahnya itu atau cairannya dia akan masuk ke dalam mata dan akan berkedip-kedip. Otomatis lama-lama dia akan mengeluarkan air matanya. Nanti terlihat air matanya. Nah, seperti itu. Ini sangat lumayan perih, sekitar 3 atau 5 menit saja. Selebihnya akan terasa enteng matanya ya. Jadi nah, getah yang di tangan kita ini bisa untuk 3 atau 4 orang ketika kita pengen main trik sulap dengan orang lain. Lalu kalau misalkan ada banyak bagaimana? Yang di sini kita ambil. Makanya tadi saya taruh di sini, misalkan saya taruh di sini untuk ketika ini sudah habis getahnya, maka kita ambil dari sini. Itu fungsinya. Kenapa kita taruh di sini, kita taruh di tempat lain yang memang secara penglihatan mata orang lain itu tidak kelihatan karena memang getah. Nah,
Ini bisa kita ambil di sini. Lalu kita tempelkan lagi. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Tempelkan matanya seperti ini. Maka ujung tangan kita akan menempel di selaput matanya. Lalu kita bantu dengan tiupan agar apa? Dia mau berkedip. Ketika berkedip, maka getah itu ataupun cairan itu akan secara otomatis berputar di bola matanya. Otomatis ketika sudah terkena bola matanya, maka getah ataupun cairan itu akan mengobati secara membersihkan kelopak mata yang kotor, yang memang membuat mereka itu silinder, mata tidak nyaman, iritasi, perih, rabun dekat, rabun jauh, gatal, itu bisa diobati seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Terasa nyaman ya, rada merah, tetapi itu akan berangsur-angsur menjadi putih kembali. Dan sudah kita dengarkan tadi, tadinya rada gelap, tetapi ketika sudah terkena dengan bunga kitolot, pandangannya akan terasa cerah ya. Jadi bukan hanya menggunakan obat mata yang ada di pasaran, tapi dengan bunga kitolot ini kita bisa menggurah mata dengan tanpa modal dan bisa mengobati orang yang lain. Terima kasih. Itu saja karena ini sudah azan maghrib. Semoga bermanfaat. Mohon dibantu like and share dan juga subscribe di channel YouTube Nurul Syifa Tangsel atas nama foundernya saya Pasya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.